Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rubah kondangan jadi menangan, ya, slogan Om Bro Lover untuk penyemangat Anda semua, sahabat-sahabat Jamtrok Mania Jogja Ijo Lover. Nah, untuk pertanyaan itu seperti ini untuk sobat Jamtrok Mania, ya. Om Bro, apakah bisa Jogja Ijo yang sudah pensiun lomba, artinya itu sudah letoy atau rapuh gitu ya, bisa di setting ulang untuk lomba? Dan jawaban Om Bro bisa. Berikut untuk cara settingnya. Nah, seperti ini. Jogja Ijo mantan juara, ya, Jogja Ijo mantan juara ataupun Jogja Ijo yang sudah tidak juara tetapi Jogja Ijo itu dibreedingkan, itu bisa di setting untuk kembali dilombakan. Caranya seperti ini. Untuk Jogja Ijo yang sudah mantan juara itu tentunya itu kan sudah mengalami yang namanya drop mental, ya, terus semangat tarungnya kurang dan yang lainnya. Karena apa? Karena memang efek daripada settingan yang kita berikan, juga efek dari usia itu sendiri, dan juga faktor usia yang menyebabkan Jogja Ijo itu menjadi letoy atau rapuh. Nah, terus bagaimana cara setting ulang, cara mengembalikan kebugaran supaya Jogja Ijo yang sudah letoy tersebut atau sudah rapuh tersebut bisa kembali fighter untuk lomba? Caranya dengan setting jodoh. Artinya khusus untuk Jogja Ijo yang sudah tidak jalan atau rapuh itu tersebut, kita carikan pasangan berupa Jogja Ijo betina. Dalam arti kita breeding sambil lomba. Dan tip ini juga berlaku pada Jogja Ijo yang sudah dibreedingkan tetapi ingin dilombakan. Karena apa? Dengan cara dijodohkan, emosi dan birahi Jogja Ijo itu akan kembali muncul. Karena Jogja Ijo itu burung yang unik, tidak seperti kayak kenari, kalau udah dijodohkan dia OB, ya. Seperti kacer, kalau sudah dijodohkan dia kurang kencang. Tetapi kalau Jogja Ijo bisa kita setting ulang atau kita rubah perilaku rapuhnya tadi, bisa menjadi gereng atau vektor kembali dengan cara diberikan jodoh. Jadi nanti untuk sistem settingannya seperti ini. Jogja Ijo antara jantan dan betina itu memang kita taruh di kandang yang gede atau kandang breeding dulu, kandang ternak dengan ukuran ideal 2x1 atau 2x3, atau terserah Anda di mana Anda akan membuat sangkar breedingnya itu. Karena untuk idealnya itu Anda yang mengatur, ya, karena disesuaikan dengan lokasi dan kondisi Anda tinggal. Kalau rumahnya sempit dipaksa besar ya nggak bisa, tapi kalau punya lahan besar dibuat sesukanya juga bisa, kayak aviari itu juga bisa. Nah, setelah kita membuat kandang, kita masukkan kedua pasangan tersebut, tapi ingat ya, harus melalui perjodohan. Jadi sebelum Anda melakukan setting ini, pastikan kedua burung itu sudah berjodoh, supaya nantinya tidak ada berantem saat dipindah di sangkar yang besar. Karena untuk menjodohkan Jogja Ijo itu juga relatif lama. Kalau tidak benar-benar jodoh, nanti si betina akan dibinasakan oleh pejantan. Karena untuk perdana kali Jogja Ijo yang belum pernah terkena betina, dia akan emosi serta merasa dia akan terganggu. Jadi dia lebih memilih membantai atau membinasakan betinanya. Jadi memang harus melalui perjodohan terlebih dahulu. Caranya perjodohan itu mudah sekali. Apabila Anda sudah menyiapkan sangkar yang besar atau sangkar breeding, itu jantannya dimasukkan sangkar breeding, terus betinanya juga dimasukkan, tetapi betina dalam kondisi kandang kecil, kandang kotak. Jadi selama berhari-hari biarkan di situ. Nanti kalau sudah agak akur jodoh, jantan itu akan sering mendekat dan sering mengitari sangkar betina itu.
dan setelah mengitari jangkar betina dan betina juga merespon, itu tandanya sudah jodoh dan dia tidak akan bertarung kembali. Dan untuk setting yang paling istimewa pada settingan ini yaitu apabila benar-benar caijo itu sudah berjodoh, apalagi sudah masa kawin ya, masa kawin. Anda melihat caijo Anda itu kawin, saat senang-senangnya kawin itu ambillah pejantan itu untuk lomba, dan disitu caijo yang jantan itu akan muntah isian, itu pasti emosi dan birahinya itu pasti naik itu ya, karena memang trik ini banyak sekali digunakan pemain. Kalau Anda bertanya pada pemain kenapa kok bisa begini, mereka nggak akan jawab karena itu rahasia. Tapi setelah Anda bertanya sama Om Bro kasih tahu rahasianya. Memang itu rahasia sebagian pemain, dan pemain jarang sekali untuk membuka triknya karena perlombaan itu yang dicari juara bukan kekalahan. Jadi mereka tetap akan bersembunyi di balik trik-trik mereka itu sendiri gitu ya. Jadi untuk memulai setting ini, yang pertama itu Anda melalui proses penjodohan. Caranya bagaimana? Seperti ulasan Om Bro tadi. Terus setelah jodoh dimasukkan dalam satu sangkar ya, dan untuk membuat, maksudnya Om Bro untuk perdana mau menggantangkan, carilah posisi caijo itu sudah birahi, sama-sama sudah birahi, antara jantan dan betina sudah birahi, dan disitu sudah ada mulai perkawinan, apalagi sudah bertelur satu, itu masa yang paling istimewa untuk pejantan dilombakan itu ya. Jadi untuk caijo yang rapuh tadi akan kembali faktor seperti saat dia masih muda dengan perantara setting jodoh ini. Nah, hanya itu ya yang bisa Om Bro sampaikan untuk tipnya ya. Tip ini berlaku pula untuk caijo yang di breeding ya, dan meskipun ini topiknya caijo yang sudah pensiun di lomba, tetapi tetap akan jalan di lomba dengan setting ini, dan setting ini juga berlaku untuk caijo yang di breedingkan. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam.